Oke Mas, ini kan baru-baru ini kan si Lady Nayon dan juga Randy ini kan baru saja menjalani sidang perdana nih Mas. Tapi terlihat dari raut mukanya Lady pada saat kedatangannya itu lebih tenang, lebih mukanya senyum gitu. Mungkin menandakan seperti apa sih Mas itu Mas? Yang jelas kenapa dia lebih tenang karena udah sekian lama dia nggak ketemu sama Randy, dan seperti disampaikan oleh Randy bahwa komunikasi mereka terbatas, dan terbatas itu kan bisa jadi salah satu bentuk penghalusan makna dari bahwa mereka hampir nggak komunikasi sama sekali. Kan gitu ya, bisa jadi karena Lady-nya masih marah, masih Lady-nya bilang ya udah tunggu sidang aja dulu nanti, bisa kayak itu kan. Ya, atau misalnya Lady nggak mau ngomong tapi ngomongnya sama anaknya aja nggak apa-apa. Ya, ada bekas istri, ada bekas suami, tapi nggak ada bekas anak kan gitu. Jadi bisa jadi kondisi emosionalnya Lady lebih kejaga di awal sidang tersebut, dia masih bisa lebih tenang. Oke. Tapi pada saat selesai sidang gitu, pada saat ditanya dengan wartawan gitu Mas, tapi dia mukanya langsung berubah gitu Mas, agak berubah gitu, lebih agak mungkin bisa dibilang agak tegang gitu ya. Mungkin seperti apa sih Mas itu? Em, Kenapa Lady berubah, dan memang berubah? Dia terlihat bibirnya itu kencang tegang, itu nahan marah udah jelas. Karena kalau kita bicara tempat mediasi di persidangan di pengadilan agama, itu tempatnya itu satu meja, ada tempat duduk dua orang sebelah-sebelahan, terus mediatornya di depannya, mereka itu bisa ngomong ke dua orang ini gitu. Itu bisa membawa memori Lady balik lagi kan. Orang yang dia marah itu di sampingnya dia loh, gitu. Iya, kalau ngomong terus kemudian ditanya apakah kamu benar-benar, Anda berdua benar-benar tidak bisa mencari opsi lain segala macam gitu. Saya yakin Pak Hakim, terus misalnya dia bilang, saya Pak Hakim, saya bersedia gini. Lady kan bisa ingat lagi basa-basi dan janji-janji surganya Randy. Loh, coba sekarang saya tanya, kalau semua netizen nih dalam posisinya Lady, murka gak lo? Ini wajar kalau marah gitu maksud saya. Oke. Tapi sebenarnya kalau kalau bisa dilihat dari mimik wajahnya si Lady ini sudah mantap untuk bercerai dengan Randy atau gimana sih Mas? Kalau dilihat dari analisisnya sendiri. Kondisi saat ini dengan cara dia bicara, cara dia mengatakan bahwa dia sudah istilahnya tanda petik ya, sepanjang dia bicara itu dia pede dengan nada, intonasi suara yang lugas, tak 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 gitu kan, dengan wajah yang masih tegang dan marah seperti itu. Buat saya saat ini Lady cukup ini ya, yakin untuk dia pisah dengan Randy. Apakah itu keputusan yang bijak atau tidak, kita nggak tahu. Yang jelas manusia harus memutuskan supaya bisa move on, supaya bisa melangkah ke berikutnya. Apakah itu keputusan nanti kemudian pisah, keputusan yang kemudian rujuk, tapi harus ada keputusan kan? Dan buat saya keputusan pisahnya Lady didukung dengan ekspresi tampilan raut wajah yang marah, cara bicaranya yang lugas, juga si kuasa hukumnya juga menggambarkan kurang lebih seperti itu, dan mereka cukup pede sepertinya untuk pisah. Oke. Nih kita ngomongin soal si Randy nih Mas. Dalam persidangan tadi suaranya agak sedikit parau gitu awal-awal Randy, terus menunjukkan ekspresi penyesalan gitu dan meminta maaf untuk tidak ingin bercerai juga nih Mas. Itu mungkin seperti apa sih Mas tadi Mas? Ya, Randy memang punya pilihan lain selain minta maaf. Kan yang jadi menarik ini gini, kalau ada bilang, oh Randy kan udah minta maaf, udah nyesal. Saya ngajak semua orang yang komentar itu untuk mikir deh, yuk kita pikir bareng-bareng. Memang Randy punya pilihan lain, punya, ya udah terserah, putus deh gitu. Tapi yang sebelah situ udah akur sama lakinya kan gitu, nggak ada siapa-siapa. Jadi pilihannya apa? Balik. Nah, pilihan balik itu artinya ini nggak enak semua nih sebetulnya nih ya, buat Lady terutama. Satu, pilihan balik karena Randy-nya nggak punya pilihan, itu kan gak enak buat Lady. Lady-nya jadi sebuah pilihan yang pilihan terakhir jadinya. Kedua, perhatian baik-baik bahwa kemudian dia minta maaf, tapi selama dia minta maaf, selama bilang bahwa nyesel segala macam, apalagi waktu dia bilang dan dia menyatakan bahwa saya harus bertanggung jawab, saya ini parah apa yang dia perbuat gitu. Tapi tarikan bibirnya naik seretak gitu di sebelah sini, itu menandakan bahwa dia senyum sinis. Gini, Randy bilang mengakui itu kan kemudian pertama kali di podcastnya Densu. Sebelumnya ketika conference dia tutup mulut,
Ditanya sama teman-teman media, melintir kemana-mana, sampai ke Bogor, sampai ke Bandung, sampai ke planet Mars kali gitu ya ngomongannya. Nah, apa yang membuat itu jadi berbeda? Ya, kalau analisa saya adalah bahwa dalam proses itu dia menyadari percuma juga gitu loh, belok sana belok ini belok sana, nggak malah nggak dapet simpati dari netizen. Dia memanfaatkan orang Indonesia. Kebiasaannya apa? Kalau orang udah bilang minta maaf, maka orang Indonesia cenderung untuk tanpa melihat ya permintaan maafnya tulus apa enggak. Oh ya, dia udah minta maaf, oh dia berjiwa besar. Tunggu dulu, minta maafnya Randy itu nggak memenuhi 3 aspek, 3 indikator bahwa itu tulus loh. Ya, dan sepanjang dia minta maaf, termasuk yang setelah acara sidang ini, dia ketika ngomong banyak tarikan senyuman ke arah atas yang kemudian tidak sepantasnya itu terjadi untuk sebuah penyesalan. Nyesel itu takut apa? Takut kehilangan. Nyesel itu plus sedih. Sedih apa? Sedih sudah menjalani ini, dan sedih udah membuat orang yang tanda petik harusnya dia cintai, dia jagain, jadi sakit hati, hancur berkeping-keping. Dan ini yang dibilang nyesal beneran. Nyesal juga 2, bos. 1, nyesal kalau introspektif, masuk ke dalam dan merasa oh iya gue yang salah, gue perbaikin deh atas kemauan diri sendiri. Sama nyesal karena ketangkep, ketahuan, kegap dan lain sebagainya. Saya akan menjawab dengan sangat lugas kalau ditanya, yang mana Randy? Oh jelas yang kedua. Berarti memang Randy akan minta maaf, nyesel. Kalau nggak ketahuan tiba-tiba datang ke Lady maaf saya selingkuh, saya gini. Bener itu buat fansnya gitu ya, mau belain gitu ya gitu. Ngefans boleh, tapi tetap pakai akal sehat. Berarti memang kalau di analisa itu permintaan maafnya itu mungkin bisa dikatakan cenderung tidak tulus gitu ya Mas ya. Maksudnya bukan suatu penyesalan dari dia pribadi gitu ya Mas. Dia menyesal. Pertanyaannya menyesal jenis yang mana? Jenis yang kedua, yang menyesal karena ketahuan. Sementara buat saya, ketika dia mengatakan bahwa ya jejak digital itu kejam, dia nggak mau anak-anak nanti terpengaruh segala macam gitu tentang dari jejak digital itu. Gini loh, kalau orang tidak mementingkan citra, ngomongnya nggak gitu. Dia akan ngomong gini, saya cuma mau ngasih contoh anak-anak saya untuk yang dia omongin sebetulnya bertanggung jawab, berani berbuat benar, dan saya dampingi mereka terus. Nggak usah nyebut sosial media, nggak usah nyebut digital segala macam, udah nggak usah. Itu kenapa kata gabungan kata-katanya Randy ini adalah untuk menjaga citranya dia ada orang yang salah berani minta maaf, citranya dia salah berjiwa besar mau mengakui kan gitu. Tapi ini kan nggak cuma sekali kejadiannya. Terus tadi juga dari raut mukanya Randy sepanjang preskon itu terlihat ada senyum-senyumnya juga gitu Mas. Randy bukan ada senyum-senyumnya, Randy banyak senyum ketika senyum ditahan loh ya. Senyum ditahan. Betul bahwa wajahnya Randy itu kita sebut sebagai smiley face, muka senyum gitu. Iya, tapi perhatiin deh, waktu podcastnya dengan Densu ada momen-momen dia juga ketika dia sedih itu kelihatan memang sedih gitu loh, karena dia berpisah sama anaknya gitu. Ada kelihatan. Tapi terus kemudian artinya apa? Artinya sebetulnya dia bisa berekspresi sedih. Tapi kan tidak kelihatan ketika selesai sidang itu. Ya, terus kita mau berpikir sebaliknya. Oke. Mas, tadi kan juga di saat preskon itu si para wartawan juga menanyakan perihal kenapa sih si Shahnaz ini belum meminta maaf kepada Lady gitu. Mungkin kalau misal, tapi dia tuh selalu mengalihkan gitu Mas, ya udah bisa ditanyakan ke pihak sebelah. Itu mungkin menandakan seperti apa sih? Gimana? Belum minta maaf, Shahnaznya belum minta maaf. Iya, okay. Ditanya gitu. Terus tapi dia bilang coba tanya ke pihak sebelah aja gitu. Mungkin gimana sih Mas sebenarnya? Nah, yang tanya itu kan media kan? Media kan? Iya, tapi dia selalu langsung bilang ya udah coba tanya ke pihak sebelah aja gitu. Gimana? Buat saya jawabannya Lady itu jawaban seorang perempuan dewasa yang bijak sih. Kenapa? Ya memang dia nggak tahu Shahnaz perasaannya gimana, nyesel kah, marah kah, bingung kah, apa nggak tahu. Jadi yang bisa dilakukan adalah ya lempar aja, tanya ke sana langsung. Ngapain juga harus nanyanya ke Lady, kan gitu. Jadi buat saya jawaban itu lugas, to the point, dan bijak.
Tadi kan si Shanas juga baru saja memposting dia sedang bepergian gitu dengan keluarganya gitu. Mungkin sebenarnya seperti apa sih Mas? Maksudnya apakah ada rasa penyesalan dari Shanas sendiri atau memang dia mungkin bisa dikatakan tidak peduli gitu dengan apa yang sedang terjadi saat ini gitu Mas? Oke. Ada beberapa jenis manusia, kalau kita bicara psikologi, karakter manusia itu beberapa, dan secara psikologi itu dibagi gitu. Ada orang yang begitu dia terbebani oleh sebuah masalah, maka dia akan dipegang terus dan dia benar-benar sampai bisa depresi gitu ya. Ada yang kemudian dia hanya ketika, jadi cara kerja pikiran lompat-lompat, hanya ketika dia lagi lompat ke tempat lain, ya dia kayak lupa, begitu dia ingat lagi dia sedih lagi gitu. Nah, buat saya, Shanas tuh tipenya yang lompat-lompat ini nih. Jadi kalau kita perhatikan bahwa ya dia lagi di pesawat bareng kakak iparnya gitu, bareng keluarganya lah gitu. Di situ dia ya biasa aja gitu. Nggak ada tanda-tanda bahwa dia sedih, dia apa segala, nggak ada. Tapi bukan berarti kita bisa bilang bahwa dia sama sekali nggak nyesal. Kita nggak tahu. Lebih tepatnya itu. Karena apa? Di kemungkinan besar tipikalnya Shanas adalah tadi yang lompat-lompat tadi. Ya lagi di situ dia happy aja gitu, dan tiba-tiba lagi sendirian, lagi di toilet lagi apa segala, tiba-tiba klik dia ingat gitu, bisa dia tarik nafas panjang terus dia sedih gitu, bisa aja. Oh berarti bisa berubah-ubah gitu ya Mas ya, sifatnya gitu maksudnya? Kita nggak bicara sifat berubah-ubah, memang ada orang yang karakteristiknya, personalitasnya, ada orang yang kalau nginget megang sesuatu masalah dipegang lama gitu, ada orang yang kalau ada masalah dia lompat-lompat dan bisa teralihkan. Ya, tetapi masing-masing punya kelebihan kelemahannya. Yang megang terus ini, dia perencana yang handal, orang yang sanggup mengingat dengan sangat baik. Nah, sementara yang lompat-lompat tadi, dia orang lebih spontan, dia orang yang bisa lebih bikin orang ketawa, bikin segala macam. Karena dia ketawa lepas, begitu diingat masalahnya lagi, dia sedih lagi bisa. Jadi kita nggak bicara perubahan sikap. Ini memang jenis karakter, profil manusia. Oke. Dan baru-baru ini nih Mas, tepatnya tadi itu dia juga memposting foto suaminya gitu ya Mas, dan ada ucapan terima kasih gitu. Apakah itu suatu tanda yang menandakan bahwasanya hubungan mereka itu baik-baik saja dan beda dengan pihak sebelah gitu? Mungkin gimana sih Mas? Itu bisa macam-macam ya simbolismenya gitu. Salah satunya bisa cara dia untuk tanda petik memperbaiki hubungan dengan suaminya. Tapi bisa juga cara dia untuk nunjukin bahwa dia lebih baik daripada yang sebelah. Kan kayak gitu. Tetapi dua-duanya ini itu adalah pencitraan. Loh, kenapa bisa saya bilang pencitraan? Kalau tidak pencitraan, yang dia lakukan bukan nulis di sosial media. Peluk suaminya, kata-kata itu dibisikin di telinga suaminya. Nggak jadi konten, nggak jadi tulisan. Ini kan sama kayak orang gitu ya, malam-malam tahajud, terus dia motret sendiri pakai timer, terus ya Tuhan, aku bersujud dalam heningnya malam gitu. Emang Tuhan punya akun TikTok atau akun Instagram? Kan enggak. Itu kan artinya dia sebetulnya ria dan pamer ke orang-orang. Oke. Tapi kalau memang mau benar-benar nggak usah ada kamera, ya udah sujud aja udah gitu loh. Ya? Dan banyak orang kayak gitu, nggak cuma Shanas di Indonesia. Oke Mas, mungkin terakhir nih Mas, kesimpulannya dari mimik ekspresi dari kasus persidangannya perdananya si Lady dan juga Randy itu mungkin seperti apa sih Mas? Gimana? Iya, maksudnya kesimpulannya gitu dari yang semuanya gitu, mungkin mengekspresinya seperti apa dari mereka berdua gitu kesimpulan. Buat saya ini adalah seorang perempuan yang pintar, waras, dan menyadari haknya sebagai seorang istri, menyadari haknya sebagai ibu dari anak-anaknya, berusaha untuk move on ke kehidupan yang gak toksik. Yang digandoli dengan seseorang yang sebetulnya menyesal karena ketahuan dan pingin memperbaiki citranya dan pingin menimbulkan kesan bahwa bisa balik normal semua segala macam, dan maka dia berusaha untuk dekat lagi. Itu yang ditampilkan dalam drama seri proses perceraian dari Randy dan Lady. Oke.